Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang kali ini mau liburan di kota Karawang nih teman cerita. Ini adalah perjalanan kita setelah mudik lebaran dari Bandung dan kita mau mampir dulu ke kota Karawang sebelum balik ke kota Tangerang Selatan. Nah, kalau kita dari tol arah Bandung keluar di pintu tol Karawang Barat ya teman cerita, nanti dari pintu tol ini itu cuma tinggal lurus aja, ngikutin jalan pokoknya. Nah, nanti bakalan ketemu atau kita lihat gedung yang paling tinggi posisinya ada di sebelah kiri. Nah, udah kelihatan penampakan gedung yang paling tinggi. Ini sebenarnya kalau dari jauh juga udah kelihatan nih teman cerita. Ada tulisannya, setelah dekat baru kelihatan. Resinda Hotel Karawang, posisinya di sebelahnya pom bensin Pertamina. Nah, di sini juga ada supermarket, ada minimarket, ada Alfamart, ada Kopi Kenangan. Ini dia penampakan pintu gerbangnya nih teman cerita. Ini kita datang ke Resinda Hotel, nginep di hari Sabtu dan check out di hari Minggu. Kita sampai di lokasi itu kurang lebih sekitar jam 3 sore. Karena jam check-in mereka itu jam 3 sore ya teman cerita. Di pintu masuknya ini seperti biasa ada tiket parkir, tapi tenang aja waktu kita keluar itu free kok teman cerita, jadi nggak ada biaya parkirnya ya. Nah, ini adalah penampakan depan dari hotelnya waktu pertama kali kita masuk nih teman cerita. Dari sini kita diarahin untuk belok kanan dan itu adalah lobinya tempat kita turun kalau mau nurunin barang. Cuma kebetulan kali ini kita nggak pilih turun di lobi karena kita mau tunjukin sama teman cerita di rumah gimana penampakan area parkirannya. Kita mau ke parkiran, dari area lobi ini tinggal belok ke kiri. Sebelumnya teman cerita lihat nggak, itu ada penampakan Resinda Park Mall Karawang dan ini adalah jembatan menuju mallnya. Jadi hotel ini punya akses langsung yang bisa kita gapai dengan mudah. Nanti aku bakal tunjukin ya semudah apa aksesnya dari hotel menuju ke area mallnya. Sekarang kita mau parkir ke area basement dan ini videonya aku cepetin dulu. Jadi untuk area parkirannya itu luas, cukup luas, lumayan luas lah ya teman cerita. Ini kita mau cari parkir dulu dan akses yang menuju area lobi hotelnya itu deket nih teman cerita. Kita udah parkir di tempat yang nyaman, Papa udah turunin barang-barang kita dan ini Gaza sama Geza udah excited banget, gak sabar kita menuju ke pintu masuk area lobi hotel nih teman cerita. Kalau kita turun di area parkiran basement mau menuju lobinya, memang seperti biasa ya kita bawa barang bawaan kita sendiri karena di sini gak ada yang bantuin nih teman cerita, kecuali kalau kalian turun di area lobinya. Kalau di area lobinya pasti ada yang bantuin. Jadi ya karena barang bawaan kita gak banyak, jadi kita naik aja dari area parkiran di lift untuk menuju ke lobinya hotel mereka. Nah, untuk lift yang kita naikin dari area parkiran itu aksesnya cuma ada sampai lobi sama mezanin. Jadi kita mau ke area lobi dulu karena kita mau check in dulu nih teman cerita. Kalau ditanya kesan pertamanya apa waktu pintu lift ini terbuka, kesan pertamanya adalah wow, ternyata mewah juga ya teman cerita. Kesan pertama yang cukup membekas waktu aku ke hotel ini adalah aku keluar dari lift agak tengok kanan kiri, tiba-tiba dari ujung sana kalau teman cerita lihat ada satpam atau apa ya, ini tuh nyamperin kita dan kasih kita informasi kalau mau check in di sebelah sana, terus kalau welcome drink and snacknya di sebelah sana. Jadi kita disambut dengan hangat, dikasih informasi yang jelas dan diarahin dengan baik. Kesan pertama yang benar-benar menyenangkan untuk kita yang baru pertama kali datang ke Hotel Resinda Karawang. Untuk harga nginep di sini ini udah aku spill biayanya ya teman cerita. Kita dapat harga segini untuk di hari weekend dan tipe kamarnya adalah deluxe signature kasur twin ya teman cerita. Cuma kebetulan kita upgrade jadi kelas grand deluxe. Bedanya adalah pemandangannya kolam renang kata
katanya nih teman cerita. Nanti aku tunjukin ya. Sambil nunggu proses check-in papa selesai. Selama check-in di sini kita nggak dimintain deposit, cuma diminta KTP sama isi form aja, nomor telepon, tanda tangan. Semudah itu ya teman cerita. Jadi nggak ada deposit-depositan lah kalau nginep di Resinda Hotel Karawang. Nah ini kita mau lihat dulu, katanya ada welcome snack sama welcome drink yang bisa kita nikmatin di area sebelah sini nih teman cerita. Sebenarnya kalau dilihat-lihat nih, itu sebelah kiri itu tuh kayaknya kayak cafe gitu ya, atau coffee shop gitu. Cuma ini kita ternyata pas lihat adanya di ujung sebelah sana tuh teman cerita. Jadi kalau mau check-in terus agak antri karena lama penuh misalnya gitu, kita mau duduk-duduk cantik dulu di sini juga oke banget. Sambil nikmatin sajian yang mereka sajiin kayak minuman, makanannya cemilan sih, lebih ke puding, terus kue-kuehan gitulah ya. Kalau buat ngemil-ngemil cantik oke juga sih. Setelah proses check-in selesai, kita dikasih informasi mengenai kunci, terus password wifi, terus diarahin untuk naik lift di sebelah sana. Ini semua pelayanannya menurut aku ramah banget, baik banget, helping banget. Sekarang kita mau masuk ke kamar untuk check-in nih teman cerita. Yuk ikutin kita. Hotel ini punya area lobby yang luas banget nih teman cerita, lihat sendiri tadi kan, dari area welcome snack and welcome drink terus sampai ke area sini. Ruang tunggunya pun masih ada banyak tuh di dekat area piano situ. Ini kita mau jalan, di sebelah kanan adalah restoran atau tempat breakfast kita pagi hari besok nih teman cerita. Ini masih suasana lebaran, ada beduk-bedukan dan lain-lain. Untuk lift ada 3, nih kita masih agak antri karena kebetulan jam check-in kan, jadi masih rame nih teman cerita. Nah ini kita udah sampai di lantai 9, kita dapat kamarnya di lantai 9. Ini aku videoin sambil bawa Geza, mohon maaf kalau agak goyang-goyang ya teman cerita. Ini Geza mau tunjukin pemandangan dari atas lantai 9. Kalau arahnya ke sana itu city view lah ya teman cerita. Sekarang kita mari lihat kamarnya, ini adalah lorong-lorongnya. Di lorongnya ini wangi teman cerita, bukan bau karpet gitu, enggak, ini wangi. Kamar ada yang ke kiri sama ke kanan. Ini kita ke kanan, kita mau cari dulu kamarnya, dan seperti biasa ketemu sama mas-mas atau mbak-mbaknya tuh semua di sini ramah nyapa kita dengan baik. Nah ini kita dapat di kamar nomor 909 dengan tipe kamar Grand Deluxe. Jadi bukan Deluxe Signature lagi ya teman cerita, karena kita udah upgrade kamarnya. Kalau ditanya apa bedanya? Bedanya dari pemandangannya dan juga bathtubnya. Jadi kalau di Deluxe Signature itu nggak ada bathtubnya, kalau di Grand Deluxe itu ada bathtubnya. Ini kita mau mulai lihat penampakan sekitarannya kayak gini ya teman cerita. Untuk luas kamarnya tuh menurut aku nggak begitu besar. Ya kalau ditanya sempit atau enggak sih. Cuma lorongnya agak duk-dek aja ya. Bahasanya apa sih, kayak agak tabrak-tabrakan aja kalau pas di lorong pintu masuknya tadi. Nah ini adalah pemandangan kita yang katanya ke arah kolam renang. Cuma posisi kamar kita tuh karena agak ujung, jadi kolam renangnya cuma kelihatan dari ujung tuh. Kelihatan nggak teman cerita? Jadi nggak kolam-kolam renang amat sebenarnya pemandangannya. Ini apa ya? Ya tapi lumayan lah ya, lihat yang ijo-ijo, sama di sebelah sana ada mallnya yang nanti bakalan kita datengin nih teman cerita. Lumayan lah ya, walaupun pemandangan kolam renangnya sedikit, kita masih bisa lihat yang ijo-ijo. Ini papa ada lihat apa coba teman cerita? Dia penasaran. Jadi ini adalah welcome snack yang disediain di kamar. Ini ada apa ya, ubi ungu gitulah, keripik ya teman cerita. Abis itu ada keripik singkong dan juga 4 potong brownies. Dan ini browniesnya enak loh, dia makan dihabisin sama Geza. Terus untuk area kamar, jadi ini ke kamar mandinya tuh ada pintu yang bisa ditarik, bisa dibuka, tapi nggak bisa buka full ya, jadi segini aja tuh untuk akses ke kamar mandinya. Jadi bisa lewat sini, bisa juga lewat pintu yang satunya tuh. Teman cerita lihat nggak? Kelihatan kan? Untuk kamar mandinya akan kita bahas secara detail nanti. Setelah ini aku mau review dulu area kamarnya. Di area meja depan kaca ini ada lampu buat meja kerja kayak papa nih yang gegayaan mau sambil kerja, padahal ini adalah hari weekend loh teman cerita.
Terus untuk TV di sini belum smart TV, jadi masih TV kabel. Ini ada channel-channelnya. Kalau kalian mau nonton TV, memang agak disayangkan sih ya, karena hari gini belum smart TV. Terus ini ada hair dryer, ada beberapa colokan, dan ya untuk ukuran di Karawang 1, sekian menurut aku udah lumayan ya harganya. Tapi nggak tahu sih, mungkin ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Tapi untuk TV-nya memang belum smart TV nih teman cerita. Jadi kita belum bisa nonton Netflix atau YouTube. Ini kita lanjut. Ini dapat 2 mineral water mereknya Ron 88. Seperti biasa dapat gula, dapat creamer, teh. Terus ini mereka ngasih kopi sama teh juga nih teman cerita. Biasanya kan kalau yang instan gini kopi, tapi ini ada tehnya juga. Di area bawahnya ini ada mini kulkas ya. Dapat 2 minuman lagi. Jadi total tuh dapat 4 botol ya teman cerita. Ini lumayan sih, tapi nggak dingin-dingin banget gitu loh. Ya lumayan lah adem, bikin minum jadi agak dingin. Lanjut lagi ke sebelahnya, ini ada buat naruh tas atau koper apapun lah ya, barang-barang pokoknya. Nah ini tuh koper kita ditaruh di situ yang aku bilang jalannya sempit. Ini aku penasaran dalam lemarinya apa. Di dalam lemarinya ada bathrobe, tapi cuma 1 ya. Enggak deh teman cerita, ini dapetnya 2 karena di belakangnya masih ada 1 lagi. Terus di sebelahnya ada, kan aku aja bingung nih bukanya. Di sebelahnya ada gantungan aja kalau kalian mau naruh baju kalian atau barang-barang kalian di lemari biar jalanan yang tadi tuh nggak sempit. Nah ini aku penasaran di atas ada apa. Gak ada apa-apa teman cerita. Tapi kalau mau naruh barang sampai atas pun kayaknya ketinggian ya nggak sih. Jadi paling di area sini nih bisa kita taruh barang-barang. Kata Gaza ada yang ketinggalan di bawah area bathrobe ini ada sendal hotel katanya yang harus ditunjukin. Jadi buat kalian yang mau pakai sendal hotel ada disediain 2 ya. Terus sebelahnya lagi ini masih ada lagi lemari. Isinya ada apa ya? Ada berangkas mini kayak gini, terus ada laci-laci lah ya. Di dalam lacinya yang paling bawah nggak ada apa-apa. Terus di atasnya juga ini nggak ada apa-apa. Kosong aja ya teman cerita. Di atasnya si berangkas ini itu terdapat senter. Jadi kalau butuh senter gitulah ya, pokoknya mereka sediain di sini. Nah sekarang kita mau lanjut masuk ke area kamar mandi dari pintu yang samping pintu masuk ya teman cerita. Ini untuk toilet sama showernya terpisah kaca kayak gini. Dan untuk showernya sendiri itu bukan cuman ada yang di shower ini aja, tapi ada yang dari atas juga nih teman cerita tuh, kelihatan kan? Nah untuk shampoo, sabun dan juga conditioner ini mereka udah sediain. Dan ini adalah mereknya Sensasia ya teman cerita. Jadi wanginya udah dijamin deh pokoknya wangi. Di botolnya ada tulisannya Padma. Jadi memang Hotel Resinda Karawang ini tuh adalah grupnya Padma. Nah sekarang kita mau lihat lagi. Ini dapet keset tapi masih di atas belum turun ke bawah. Ini ada bathtubnya nggak begitu besar tapi lumayan lah buat anak-anak. Sama ini pintunya tuh yang tadi ke kamar nih bathtubnya tuh. Jadi ini pintunya tuh bisa dibuka tapi cuma segini aja supaya kayaknya air dari bathtub nggak nyiprat ya ke area kasur nih teman cerita. Terus kalau emang mau mandi dan butuh ketutup nggak kelihatan, ini juga bisa ditutup jadi aman banget. Tapi kalau mau akses ke kamar mandi langsung jadi bisa dibuka tutup lah ya pokoknya. Nah ini aku mau kasih lihat lagi untuk amenitiesnya yang didapat. Ada sikat gigi, ada sisir, ada cotton bud, ada apa lagi ya, alat menjahit ya teman cerita. Terus ini dapat body lotion, dapat ini gelas biasa lah ya untuk sikat gigi. Terus ada sabun tangan, sabun batang. Nah untuk anduknya sendiri ini mereka kasih 3 jenis anduk. Dari yang handuk besarnya 2, handuk kecil yang untuk anak-anak, sama handuk untuk muka nih teman cerita. Jadi dapat 6 pieces ya semuanya totalnya. Nah ini untuk pintu masuk yang dari samping ya, maksudnya yang dari depan pintu masuk tadi nih, sama pintu yang dari arah kasur. Selanjutnya aku mau kasih tahu juga kalau di area kamar ini itu ada colokan sama ada lampu untuk di atas kasur ya. Terus ini dapat pulpen sama kertas notes gitu, tisu. Ini lampu yang di atas. Ini aku nyalain lampu yang di atas kasur
sama di samping kanan. Nah, ini aku mau minta tolong sama papa untuk nyalain yang sebelah kirinya. Nah, ini semua udah dalam keadaan nyala, tapi kalau kalian ngerasa keterangan banget ya bisa dimatiin lagi sebelum tidur ya teman cerita. Coba penerangannya lumayan sih menurut aku. Lampu yang tadi aku matiin itu yang ada di atas kasur itu tuh. Nah, sepanjang itu teman cerita. Nah, sekarang aku mau lihat di sebelah kiri di bawah lampunya ada apa. Ini ada kayak jam sama alarm gitu nih teman cerita. Cuman ya kita nggak pasang-pasang alarm, kita bisa pasang dari handphone ya. Nah, itu tadi review kamarnya. Sekarang kita mau turun. Niat kita adalah kita mau tunjukin jalan menuju Mall Resinda Park Mall Karawang. Cuma kita pas nyampe bawah tuh denger ada suara-suara keramaian nih teman cerita. Penasaran, kita samperin ada apa. Ternyata ini mereka ada beberapa aktivitas. Nih salah satunya kids activitiesnya mereka di hari Sabtu tanggal 5 April waktu kita nginep ya. Ini dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam untuk aktivitasnya mereka kasih informasinya. Kebetulan jam 4 ini ada sushi making. Selain aktivitas untuk anak-anak, di sini juga ada adult activities. Jadi orang tuanya juga masih bisa ngikutin aktivitas-aktivitas yang ada di Hotel Resinda ya teman cerita. Karena kita datangnya telat, akhirnya ya kita nggak ikutan aktivitas ini. Kayaknya udah penuh juga nih teman cerita, dan kebetulan kita udah lapar karena kita belum makan dari siang. Ini kita cuma lihat aja kira-kira mereka bikin apa. Ini mereka mau bikin sushi ala-ala mereka gitu nih teman cerita. Kebayangkan serunya aktivitas di sini. Nah, ini kita udah ada di lantai mezanin. Jadi kita tadi naik lift dari area lobby untuk sampai di area mezanin ini. Atau kalau kalian mau naik tangga juga bisa banget. Ini adalah akses menuju ke Resinda Park Mall Karawang. Jadi ini kita lewatin dulu sini. Nanti tuh bakalan naik ke jembatan penghubung antara hotel dan mallnya ya teman cerita. Di pintu akses ke mallnya ini ada satpam yang jagain dan ngarahin kita. Jadi gak usah khawatir atau bingung. Pemandangan dari jembatan ini juga cantik banget. Bisa lihat hotelnya, bisa lihat jalanan, bisa lihat ada mall di depan kita nih teman cerita. Perjalanan dari pintu ujung hotel sampai dengan pintu ujung akses mall itu kurang lebih sekitar 3-4 menit tergantung jalan kakinya kalian ya teman cerita. Ini kita sambil menikmati aja di kanan kirinya, dan ini udah sampai ke pintu akses mallnya. Jadi gampang banget buat kalian yang bawa anak kayak kita. Abis dari hotel bingung mau kemana, ini kita tinggal bawa ke mall aja buat cari makan di Resinda Park Mall Karawang. Yuk teman cerita, kita jalan-jalan dulu di mall ya. Setelah selesai dari mall, ini kita balik lagi ke lantai mezanin dan kita mau lihat di area kids cornernya nih teman cerita. Area kids cornernya ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, katanya di area kids corner ini nanti jam 7 malam itu bakalan ada movie time gitu nih teman cerita. Tapi ini karena kita datangnya sekitar jam 5:30 sore, jadinya belum ada kegiatan movie time itu. Nah, ini kita mau coba lihat ada mainan apa aja di area kids cornernya. Ini Gaza lagi mau main kartu Uno nih, ngajakin main nih teman cerita. Kalau Geza seperti biasa, ini liatin mainan. Di sini ada terdapat kayak mobil-mobilan gitu yang bisa dinaikin nih teman cerita. Terus ada beberapa mainan juga nih. Gaza kayaknya tertarik liatin mainan-mainan sama apa tuh namanya, angklung ya teman cerita. Lumayan sih ada beberapa perintilan mainan anak-anak lah ya yang bisa dimainin di sini, mulai dari boneka, Uno Stako, terus apa lagi ya? Kayak mobil-mobilan kecil. Terus nih papa lagi nyobain main apa namanya, congklak ya teman cerita. Terus di sini juga ada mainan masak-masakan, rumah-rumahan tuh yang kecil-kecil kayak gitu, sama ada area mandi bola yang dipakein pagar kayak gini nih teman cerita. Terus ada juga televisi di pojokan gitu yang muter lagu-lagu anak-anak. Ada beanbag yang bisa didudukin sama orang tuanya atau bahkan anak-anaknya. Terus ada perosotan juga yang lagi dimainin sama Geza. Pokoknya lumayan banyak deh ya mainan-mainan yang bisa dimainin di area kids cornernya mereka. Oh ya, untuk Resinda ini memang terkenal lumayan banyak aktivitas anak-anaknya. Ini aku mau kasih lihat aktivitas anak-anaknya. Tadi jam 4 kita nggak jadi bikin sushi making. Terus pas kids foam party juga kita nggak ikutan, kita cuma lihat aja. Nanti aku bakalan kasih lihat di videonya. Dan nanti bakalan ada movie time. Tapi pas kita datang itu areanya tuh penuh banget, dan ternyata cuma nonton di
layar yang besar tadi yang aku tunjukin nih teman cerita. Akhirnya kita putusin untuk balik ke kamar aja dan istirahat. Keesokan harinya ini kita mau breakfast. Ini kita datang sekitar jam 8.30 pagi ya teman cerita. Dan ternyata untuk usianya Gaza udah kena charge tambahan nih teman cerita. Untuk breakfastnya sendiri itu dapat untuk 2 orang dewasa. Kalau anak itu gratis dari usia 0 sampai dengan 5 tahun. Di atas 5 tahun 6 sampai 11 tahun itu udah kena bayar harganya 90.000, dan untuk harga dewasa itu 180.000 nih teman cerita. Dari datang kita udah disambut dengan ramah, terus diarahin juga sama masnya, dicariin tempat duduknya. Ini kebetulan dapetnya di pojok sebelah sana nih teman cerita, karena pas banget jam pagi lagi penuh-penuhnya dan lagi rame-ramenya nih teman cerita. Nah, yang aku bayar tadi untuk breakfastnya Gaza itu 76.500 karena kebetulan lagi ada diskon 15% nih teman cerita. Dari harga normalnya anak itu 90.000 ya. Sekarang kita mau mulai melihat ada makanan apa aja. Ini pertama kali aku lihat ada nasi kuning beserta berbagai macam jenis toppingnya. Ada tumis kikil, semur tahu, tumis sayur, dan tumis ati ampela nih teman cerita. Di sebelahnya area nasi kuning ini ada beberapa minuman, ada air putih, ada orange juice, ada berbagai macam jus ya teman cerita. Dan di sini juga ada minuman tradisional, yaitu ada jamu nih teman cerita buat yang suka minum jamu pagi-pagi kali ya. Lanjut lagi nih di area sini ada tom yum nih, aku tapi nggak lihat ya tom yumnya kayak gimana. Terus ini ada soto gempol tulisannya, aku juga nggak makan, di penampakannya kayak gini nih ya teman cerita, warna kuahnya kuning ke orange-orangean gitu. Di sebelahnya ada aneka rebusan, ada pisang rebus sama ubi rebus nih teman cerita. Terus yang mau Indomie juga ada Indomie rebus, ada Indomie goreng. Terus ini ada berbagai macam aneka gorengan kayak bakwan, terus tahu isi gitu ya teman cerita. Nah ini aku ambil bakwan sama risol plus bumbu kacangnya. Nah ini ada lagi bubur ayam. Bubur ayamnya pakai yang kuah kuning gitu loh teman cerita. Terus ini ada berbagai macam aneka sambal. Dan untuk buburnya toppingnya ada yang udah kosong, jadi aku nggak tahu itu apa nih teman cerita. Terus di sini nasi gorengnya tuh terpisah, jadi kayak ciri khas gitulah, ini nasi goreng Mang Hasan nih katanya teman cerita. Terus lanjut lagi di sini ada egg station. Jadi kalau mau pesan telur ini ada berbagai macam jenis telur di sini ya teman cerita seperti biasa. Terus lanjut lagi nih ada cream soup gitu nih teman cerita, sama ada sosis-sosisan, yang ini sosis sapi. Terus sebelahnya ini ada sosis ayam. Ada perpastaan juga, ini ada makaroni kayak gini nih teman cerita bentukannya. Terus di sebelahnya ada sayuran wortel Vinci apa deh gitu ya namanya, sama ada baked beans di sebelahnya nih teman cerita. Untuk yang manis-manisnya ini tuh ada donat, ada beberapa kue ya, kayak kue yang bola-bola pakai meses, cuman tuh ada 2 tempat yang kayaknya udah kosong gitu tuh. Di sini juga kayaknya ada yang aku nggak tahu jadi apa, mungkin ini nggak tahu sih aku yang kesiangan atau memang sarapannya udah habis nih teman cerita. Ini sih lebih ke area kids corner ya, ada kayak jasuke, popcorn, cemilan anak-anak gitu deh, pokoknya yang bisa dinikmatin. Ada piring dan sendoknya anak-anak gitu nih, tuh lihat deh teman cerita, lucu ya. Lagi-lagi ada yang kosong, nggak tahu itu emang ada makanannya apa enggak. Terus ini ada popcorn yang bisa kalian ambil. Lanjut lagi, ini ada area persalatan buat yang suka sarapan yang sehat-sehat. Ini macamnya juga lumayan ada banyak ya teman cerita. Nah, ada yang bikin aku penasaran, ini aku buka, ternyata itu isinya adalah yogurt nih teman cerita. Jadi biar tetap dingin mungkin maksudnya ya. Lanjut lagi ke sebelahnya, ini ada aneka kacang-kacangan, terus ada kayak puding coklat, tapi flaknya juga habis nih teman cerita. Terus ada berbagai macam jenis buah-buahan. Untuk buahnya ini ada melon, nanas, semangka, sama ada sawo juga nih teman cerita. Lanjut lagi ada aneka sereal. Untuk serealnya ada 3 macam nih ya teman cerita. Dan untuk susunya ada 2 rasa, vanila dan coklat. Terus ini papa ada pesen kopi susu apa ya, latte dengan gula terpisah nih teman cerita. Terus aku pesen jus melon yang di jus dadakan gitu. Jadi ini kita bisa minta sama mas-masnya request dari yang sebelah sana itu tuh teman cerita. Terus di sini juga ada miso ramen. Jadi kalau buat yang mau cobain
ramen misonya juga boleh banget. Terus di sini ada berbagai macam jenis sushi nih teman cerita. Terus masih ada lagi ini dori kukus nih teman cerita. Di sebelahnya juga terdapat mini oden. Ini aku sebenarnya nggak tahu sih apa ya. Ini mungkin khasnya ala-ala Korea gitu kali ya. Apa gimana ya? Di sebelahnya ini terdapat nasi putih. Terus kalau yang mau makan lontong juga boleh banget. Ini mereka nyediain lontong kayak gini nih, udah diirisin teman cerita. Nah di sebelahnya tuh ada sayur yang kayak cocok dimakan pakai lontong nih teman cerita. Di sebelahnya sayur ada bihun goreng. Lanjut lagi nih ada daging rendang nih teman cerita. Di sebelahnya ada ikan balado nih, aku nggak tahu tapi ikan apa nih teman cerita. Untuk makanannya variasinya banyak juga nih teman cerita. Di sini ada gorengan ala India nih tulisannya nih. Penampakannya kayak gini. Jujur aku juga nggak tahu rasanya kayak gimana ya. Di sebelahnya ada nasi biryani. Terus ada berbagai macam makanan yang apa ini ya nih, kayak gini-gini nih, aku juga nggak tahu nih, nggak ada namanya. Terus ini ada tulisannya sup ala Korea. Terus udah gitu tahu lada garam nih ya, coba aja kalau penasaran ya teman cerita. Di sini ada bapau. Terus di sebelahnya bapau ini ada dimsum, dan dimsumnya sisa 3 potong aja nih teman cerita. Mungkin kayaknya kita datang sarapannya kurang pagi. Kalau lebih pagi lagi mungkin lebih lengkap lagi. Termasuk variasi yang banyak dan so far rasanya juga lumayan sih teman cerita. Untuk yang nanya tempat duduknya banyak apa enggak, ini dia penampakan area tempat duduknya ya teman cerita. Kita akhirnya pindah duduk ke area tengah supaya nyari makannya nggak begitu susah nih teman cerita. Dan untuk tempat duduk sebenarnya nggak cuma di area dalam sini aja, masih tadi yang kita di belakang sebelah sana tuh, terus di area luar dekat kolam renang juga masih ada banyak ya teman cerita. Review breakfastnya belum selesai karena ini masih ada bubur kacang ijo, udah gitu bubur ketan hitam di sebelahnya nih teman cerita. Terus mereka juga ada jiwel sama beberapa tempat kosong, mungkin teman-temannya jiwel ya teman cerita. Ini ada lagi kayak ya pancake ya, mbaknya lagi bikin pancake tuh dengan berbagai macam topping. Ini buat yang udah matangnya juga ada pancake, ada roti bakar, ada waffle ya ini yang udah siap kita makan. Terus ini adalah area pastry corner, mulai dari donat-donatan, roti-rotian, croissant, apalagi ya banyak sih sebenarnya teman cerita. Kayak menurut aku tuh banyak, cuma karena orangnya juga banyak jadi banyak yang kosong nih teman cerita. Setelah selesai sarapan dan kita udah kenyang, ini saatnya kita mau explore area kolam renangnya mereka nih teman cerita. Untuk area kolam renang sebelah sini itu tingginya 40 cm, di sebelah sana tingginya 120 cm. Jadi ini kolam renang anak-anak, sebelah sana yang ada batasnya itu adalah kolam renang dewasa ya teman cerita. Untuk airnya ini air dingin, jadi bukan air hangat atau air panas ya teman cerita. Tapi kali ini kita belum mau berenang di area kolam renang sebelah sini, kita mau ke area Resinda Oasis Park yang ada slide di area kolam renangnya nih teman cerita. Buat yang bertanya-tanya, emang ada ya di sebelah mana? Ada nih teman cerita. Selain kolam renang yang ini tuh di situ ada tempat gym, ada tempat bermain anak, terus ada lapangan hijau yang bisa dipakai kalian kalau kalian misalnya bawa raket mau main badminton atau mau main bola karena bawa bola, ini bisa banget dipakai ya teman cerita. Untuk akses ke area Resinda Oasis Park ini lewat sini, ikutin jalan aja. Suasana pagi di sini enak banget, tapi jujur ini sekitar jam 9-an aja tuh udah panas banget deh teman cerita. Mungkin memang suasana Karawang sepanas ini ya, atau pas memang lagi panas-panasnya. Nah, ini aku mau kasih lihat yang tadi aku bilang kalau di lapangan hijau ini itu bisa dipakai untuk main bola atau pokoknya buat kalian yang mau olahraga bareng sama keluarga juga bisa ya teman cerita. Kita mau lanjut lagi untuk jalan, jadi ini tuh memang jalannya agak jauh ya teman cerita untuk ke area kolam renang yang satunya lagi. Di sini ada beberapa permainan yang bisa kalian cobain, tuh ada mas-mas yang jagainnya, jadi ya boleh aja main bebas, cuma memang kalau untuk segede Geza tuh belum nyampe ya teman cerita. Kita lanjut lagi jalan, ini untuk perjalanannya kurang lebih sekitar 3 menit dari area kolam renang yang tadi menuju Resinda Oasis Park atau area kolam renang yang satunya lagi nih teman cerita. Buat teman cerita yang jalan di area ini agak hati-hati, soalnya ini kan pindah-pindah kolam renang gitu ya, jadi jalanannya mungkin basah yang habis berenang. Ini Geza sempat kepleset, untung lagi dipegangin Geza sama papa nih teman cerita.
Di area sebelah kiri ini ada kayak tanaman gitu. Nanti aku bakalan review juga setelah kita selesai dari kolam renang ya teman cerita. Tungguin video kita. Nah, untuk jalan ke Resinda Oasis Park ini itu kan outdoor ya teman cerita. Jadi kalau misalnya panas ya panas banget. Kalau hujan ya kita nggak bisa kesini karena basah kuyup nih teman cerita. Di sebelah kiri tadi ada lapangan basket. Ini kita mau langsung menuju ke area kolam renangnya dulu nih teman cerita. Sebenarnya ini adalah area kids pool, jadi area bermain airnya anak-anak nih teman cerita, dibandingkan dengan tadi kan cuma kolam renang biasa ya. Kalau ini tuh ada dua macam slide, udah gitu ada kayak air mancurnya gitu. Nah ini kita mau ganti baju dulu, terus tinggal minta aja anduk kalau kalian membutuhkan ya. Nah di sini juga ada kayak binatang gitu tuh, lihat deh, lucu ya teman cerita. Nah aku juga mau kasih tahu di area Oasis Parknya ini itu kemarin kan ada kids activity yaitu foam party. Nah di sini nih tempatnya teman cerita. Nah di belakang area kolam renang atau di samping area foam party ini juga ada area taman bermain yang bakal aku review nanti. Jadi tonton terus video kita karena bakalan review sejelas-jelasnya. Untuk acara foam party ini itu kemarin jam 5 sore dan ada biayanya, harganya itu 100.000 per anak ya teman cerita. Dapat bermain sekitar kurang lebih 1 jam kalau nggak salah. Nah ini kita mulai dulu dari area kolam berenangnya. Ini adalah area kolam berenang anak dan airnya ini agak hangat dibandingkan dengan kolam renang yang tadi sebelumnya ya teman cerita. Itu kan airnya dingin. Kalau ini tuh airnya agak hangat karena ini adalah kolam renang anak-anak nih teman cerita. Di kolam renang ini juga terdapat 2 jenis slide, ada yang agak melingkar sedikit sama ada yang langsung terjun gitu ya teman cerita. Di masing-masing area slide itu dijagain sama mas-masnya nih teman cerita. Nah di belakang dari area kolam renang ini tuh ada kelihatan area taman bermain. Aku bakalan review tempat ini itu pas pulang, jadi udah agak sepi dan gak begitu ramai. Jadi teman cerita lihatnya enak banget suasana hotel yang ada di sini nih teman cerita. Serunya dari hotel ini tuh adalah banyak banget kids activity-nya. Ini untuk yang hari minggunya nih teman cerita. Ini tadi kita nggak ikutan aerobik, painting, soalnya kita tadi lagi breakfast. Terus ini kita langsung berenang. Tapi nanti setelah ini nih, ini Gaza pindah kolam renang. Setelah kita puas berenang di sini, nanti kita bakalan review area gymnya. Terus mereka tuh punya area sauna. Pokoknya tungguin video kita ya teman cerita. Setelah ini nanti kita bakalan kasih tahu lengkapnya fasilitas yang ada di hotel ini. Setelah selesai berenang, terus kita beres-beres, ganti baju, mandi. Ini kita mau check out. Tunggu dulu, kita belum pulang beneran. Ini kita dikasih dulu bondu gitu. Lucu banget ya teman cerita. Jadi hotel ini bener-bener ramah anak banget. Udah gitu pelayannya baik-baik banget. Bener-bener memuaskan untuk yang bawa anak dengan segudang aktivitasnya. Proses check outnya juga gampang banget, cuman tinggal kembaliin kunci aja, terus bilang kalau kita mau check out nih teman cerita. Terus pas papa lagi check out, lihat deh, ini ada yang dadahin Gaza sama Geza. Jadi kayak mereka tuh nyamperin, terus ngajak ngobrol, nanya-nanya. Ternyata mereka tuh seramah itu dan memang pelayanannya di sini memuaskan banget sih teman cerita. Setelah proses check out selesai, kita udah naruh barang kita di mobil. Sekarang kita balik lagi ke area tempat gym karena kita belum sempet nge-record area tempat gymnya nih teman cerita. Dan ini dia area wellness centernya mereka nih teman cerita. Ini tadi ada pelampung yang bisa kita pinjem waktu pas kita berenang di tempat ini ya teman cerita. Untuk area gymnya ini kita tinggal belok kanan ke sini nih, arah sini. Ini juga ada yang jagain. Dan ini kalau datang ke tempat gym ini harus pakai sepatu olahraga baru boleh. Kalau nggak pakai sepatu olahraga nggak boleh ya teman cerita. Fasilitas gym ini 24 jam bisa diakses sama tamu yang menginap. Jadi buat teman cerita yang suka olahraga malam atau olahraga subuh, aman banget nih untuk peralatan gymnya ya. Aku nggak tahu ini termasuk lengkap atau enggak ya. Ini mereka nyediain minum, nyediain dispenser, ada hand sanitizer, tisu, terus apalagi ya. Untuk peralatan aku nggak tahu sih ini termasuk yang oke atau enggak, tapi so far ya lumayan lah ya tuh dengan pemandangan kolam renang di depannya nih teman cerita. Nah ini ada informasinya untuk kolam renang buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kalau fitness center 24 jam dan ada namanya Sento Japanese Bath.
Nah, dia ini tuh kayak tempat berendam ala-ala di Jepang gitu nih teman cerita. Dan ini tuh waktunya gantian. Jadi ada waktu khusus perempuan sama khusus laki-laki. Nah, waktu aku datang ke sini itu kan sekitar jam 12 siang. Ini tempat berendamnya ya teman cerita. Udah kebayangkan. Dan di sini itu nggak boleh record sebenarnya, kecuali udah izin, kayak aku sempat izin. Karena sebetulnya ini lagi dibersihin nih teman cerita. Nih penampakannya waktu lagi dibersihin. Karena ini cuma bisa diakses kalau perempuan jam 4 sampai jam 6 sore. Untuk yang laki-laki itu dari jam setengah 7 sampai jam 9 malam ya kalau nggak salah teman cerita. Nah, terus di area ini juga terdapat area sauna room. Nah, sauna roomnya tuh yang ada di pojokan, ini ada steam room. Terus ada juga chill room, jadi buat nge-chill aja. Sama kayak gini aja sih tuh, tempat duduk aja sih teman cerita, nggak ada gimana-gimana. Sama ada shower room kalau mau mandi atau bilasan. Terus ada area toilet juga ya teman cerita. Apalagi ya, ada locker juga. Nah, ini aku mau kasih lihat penampakan sauna roomnya. Ini panas banget sih pas dibuka, jadi ini kayak dalam keadaan nyala, jadi aku nggak berani masuk ke dalam ya teman cerita. Untuk sebelahnya itu ada steam room, tapi steam roomnya lagi rusak atau lagi nggak bisa dipakai nih teman cerita. Nah, di samping area kolam renang atau area gym ini juga terdapat tempat bermain anak kayak gini ya, playground outdoor gitu nih teman cerita, yang bisa dipakai sama anak-anak. Resinda Hotel tuh definisi semuanya ada nih teman cerita. Jadi buat orang tuanya juga ada, buat anak-anaknya juga lengkap. Pokoknya kayaknya kalau nginep semalam di sini nggak cukup deh, karena banyak banget aktivitasnya. Sampai kita aja tuh kelewat beberapa aktivitas kan. Tapi ya udah tetap aja happy saking banyaknya kegiatan yang ada di Resinda nih teman cerita. Nah, sekarang kita mau review area ini. Ini sebenarnya kayaknya ada di kids activity, area ini dipakai. Cuman karena kita tadi ngelewatin beberapa activity, tapi kita akan tunjukin aja nih sama teman cerita. Ini ada Gardenia namanya. Kayaknya sih beberapa activity yang ada di jadwal itu dilakuin di sini nih teman cerita. Kan pagi tadi tuh ada activity planting for future kalau nggak salah. Nah, mungkin di sini ya, mungkin. Tapi aku juga nggak tahu nih teman cerita. Ini bisa kita akses, tapi cuma emang nggak ada yang jagain sih. Tapi boleh aja ya. Terus di situ ada kandang. Kita sebenarnya penasaran itu kandang apa ya. Di situ ada kandang kelinci. Ini aku bawa jalan-jalan Gaza sama Geza boleh aja. Jadi senang aja anak-anak walaupun udah check out masih tetap bisa lihat sekitaran dari area hotel nih teman cerita. So far anak-anak happy banget sih dibawa nginep di sini, walaupun nih binatangnya nggak dikeluarin ya, jadi kayak cuman lihat dari kandangnya aja, tapi itu juga udah seneng aja gitu nih teman cerita. Nah, ini adalah part terbaik yang dipunya oleh Resinda Hotel. Ini namanya Resinda Oasis Park. Tadi pagi pemandangannya penuh dengan lautan orang. Kali ini sepi banget nih teman cerita. Dan kita mau kasih tahu area tempat bermainnya sama teman cerita yang tadi pagi belum sempat aku kasih tahu. Ini adalah towel counter. Untuk area ganti atau bilas ada di sebelah sana tuh ya teman cerita. Ini kita mau tunjukin betapa serunya nginep di hotel ini, karena mereka punya tempat bermain yang bikin anak-anak betah nih teman cerita. Cuma tadi pagi memang kalau aku record kayak kurang kondusif aja gitu ya. Nah, kalau ini kan ngelihatnya kayaknya ya Allah cantik banget gitu deh teman cerita. Kita aja tuh kayak ngerasa aduh kenapa sih cuma nginep semalam gitu, kayak agak nyesel sedikit nih gitu. Nah, ini adalah area taman belakangnya teman cerita. Lihat ini ada area pasir, ada area bilasnya juga, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya abis main-main di sini. Ini Gaza sama Geza kayak berasa main di taman punya sendiri, karena nggak ada orang lain yang main di sini selain kita nih teman cerita. Untuk ayunannya ini aku suka, yang satu ayunan biasa nih cocok buat dipakai Gaza, satu lagi yang ukurannya Geza nih teman cerita tuh. Jadi kalau misalnya dimainin tuh so far Geza aman banget kan teman cerita. Ini posisinya sekitar jam 1 siang, tapi karena banyak pohon, lihat deh teman cerita, ini panasnya nggak begitu berasa, atau memang ini kayaknya agak mendung jadi nggak panas banget. Terus di sini juga ada berbagai macam permainan selain pasir-pasir yang bisa kalian mainin nih ya teman cerita. Ada kuda-kudaan per tuh yang bisa dimainin, terus ada area trampolin, ada jungkat-jungkit, ada ini nih slide kecil kayak gini. Nih Geza belajar untuk naik, sebenarnya agak deg-degan takut sih, tapi anaknya berani pengen nyoba, ya udah nggak apa-apa. Mari kita coba sampai mana kira-kira dia bisa nih teman cerita. Dan ternyata dia bisa. Jadi
Memang taman ini itu untuk usia Gaza happy-happy aja, karena Gaza juga nggak ngerasa yang ini kayaknya terlalu buat anak kecil, enggak, dia senang aja. Tadi dia main trampolin juga, terus main ikutan slide ini juga, sama ada satu lagi slide yang cukup besar, cuma mendaratnya di pasir nih teman cerita. Mereka nyebut area bermain ini namanya tree house karena memang ini kayak rumah pohon gitu dibikinnya atau dibentuknya. Terus ini ada jalanan yang dimainin sama Geza kayak gini, lucu banget ya teman cerita. Terus ini alasnya tuh ya, kalau dari kolam renang main ke sini aman, gak akan licin. Jadi buat anak-anak yang dalam keadaan kering atau basah main di sini so far aman-aman aja nih teman cerita. Selain taman bermain, di sini juga ada mereka nyediain beberapa sepeda dan juga otopet kayak gini nih teman cerita yang bisa kalian pakai muter-muterin di area Oasis Parknya Hotel Resinda. Ini Gaza lagi main sepeda, ada Papa sama Geza yang lagi main bola basket nih teman cerita. Di sini juga disediain ring basket sama ada bola yang bisa kita mainin juga nih teman cerita. Ini padahal kan posisinya kita udah check out ya, tapi kita masih bisa tetap menikmati area hotel ini. Dan ini tuh sepi, agak mendung, gak panas, jadi enak aja nih teman cerita. Setelah ini kita bakalan ngikutin 2 aktivitas lagi ke area dalam, jadi ikutin kita terus ya teman cerita. Di jam 1 kita balik ke area hotel di area Kids Corner di lantai mezanin. Ini kita ikut kids activity yang jam 1 siang. Ini dikasih kayak manik-manik kayak gini ya, dan itu kita bebas mau bikin manik-manik jadi gelang kayak gantungan atau kalung apa aja, dan banyak banget pilihannya nih teman cerita. Ini aku bikin gelang untuk aku sama Geza nih teman cerita. Terus kita juga masih ikut activity yang jam 3 sore. Kebayang betahnya di hotel ini ya, padahal kita udah check out. Ini kita bikin gipsum painting karakter gitulah pokoknya, jadi dikasih masing-masing anak. Terus bareng-bareng ngecat gitu, diwarnain lah ya teman cerita. Dan ini kelihatan kan excitednya Gaza sama Geza bikin gipsum karakter painting ini nih. Ini hasilnya juga boleh kita bawa pulang buat kenang-kenangan nih teman cerita. Selesai activity ini kita nggak ada bosennya untuk bolak-balik ke area Oasis Park nih teman cerita. Karena memang fasilitas di hotel ini lengkap banget dan menyenangkan untuk anak-anak. Jadi itu tadi review kita dari hotel ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Boleh banget nih coba kayak kita main di area sini setelah check out, atau mungkin di jam-jam yang memang masih sepi dan gak begitu banyak pengunjungnya nih teman cerita, walaupun kalian nginep di hari weekend. Terima kasih buat teman cerita yang udah nonton video kita dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang informasi dari Resinda Hotel ini, karena ada beberapa activity yang gak kita ikutin dan beberapa kegiatan yang gak kita record. Sekian cerita kita hari ini dari Resinda Hotel Karawang. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.